medis dan pemeriksaan lain. Dari atau pengumpulan data, kita tuh juga bisa menggali kebiasaan pasien, kemudian faktor-faktor sosioekonomi atau faktor kepercayaan atau belief yang bisa mempengaruhi pengobatannya pasien. Dan tadi seperti sudah disampaikan, informasi bisa diperoleh dari rekam medis maupun wawancara langsung dengan pasien atau keluarga pasien atau caregiver pasien. Step yang kedua atau tahap yang kedua adalah assess. Setelah kita kumpulkan tadi semua data-data, kita akan assess, kita akan menganalisis nih terapi pasien berdasarkan tadi data-data yang kita dapat. Dari assessment itu kita juga bisa mengecek apakah obat yang diberikan itu sudah sesuai untuk masing-masing profil pasien, bagaimana efektivitasnya, dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kepatuhan atau adherence pasien. Plus kita juga bisa mengakses atau menganalisis ini status kesehatan dan fungsional pasien seperti apa, status literasi pasien seperti apa, nanti tentunya akan sangat berpengaruh pada saat kita mau mengedukasi pasien, sama akses pasien ke pelayanan kesehatan seperti apa, apakah mudah atau memang susah harus dibantu, jangan-jangan gara-gara nggak ada akses pasien nggak bisa dapat obat, seperti itu. Sudah kita analisis, tentu kita merencanakan what's next nih, apa yang berikutnya mau kita lakukan. Kita akan mengembangkan sebuah rencana pengobatan yang tadi individual dari semua data-data yang sudah terkumpulkan itu, kita individual nih mau berfokus pada masing-masing pasien. Tentunya tadi syarat paling utama adalah evidence-based, harus evidence-based, dan tentunya kita sebisa mungkin cost efektif. Kalau ada masalah terkait obat dari hasil assessment kita tadi, kita juga udah mulai merekomendasikan atau udah mulai merancang nih kira-kira kita mau solusinya untuk masalah terkait obatnya ini apa. Terus kemudian optimalisasi terapi obatnya, gimana cara minumnya atau cara penyimpanannya. Nah, dan jangan lupa pada tahap planning ini sebaiknya kita juga menetapkan target terapi untuk pasien. Jadi pasien nggak sekedar hanya minum obat, tapi targetnya apa? Gejalanya berkurangkah? Atau gejalanya tidak ada sama sekali? Atau yang tadinya karena rinitis alergi nggak bisa tidur, jadi bisa tidur dengan nyenyak, bisa kerja dengan lebih baik, seperti itu. Kemudian kita juga merencanakan kita mengedukasi pasien seperti apa. Yang jelas pada beberapa kondisi pasien kita butuh edukasi untuk empowerment dan self-management dari pasien itu. Dan tentunya ini semua kita lakukan untuk meningkatkan kontinuitas pelayanan, planning-planning yang kita bikin ini. Udah rapi-rapi, kita susun planningnya, tentunya harus implementasi. Perencanaan tanpa action, nothing. Jadi kita harus menetapkan rencana yang sudah dibuat. Kalau memang ada masalah terkait obat dan kita butuh kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, tentu kita akan sampaikan rekomendasi-rekomendasi kita. Kemudian kita juga tadi kan sudah merancang nih mau edukasi apa saja. Nah, itu dijalankan edukasinya itu. Kita juga bisa kontribusi pada koordinasi pelayanan kesehatan pasien. Misalnya nih kayak dari hasil planning kita, pasien butuh pemeriksaan lanjutan atau tadi seperti kata Dokter Hidayat, ini kayaknya harusnya udah mulai kontrol deh ke spesialis. Nah, kita bisa kontribusi untuk kolaborasi seperti itu. Dan jangan lupa untuk menjadwalkan yang namanya follow up. Mungkin ini yang saya pribadi sebagai apoteker mungkin kadang-kadang suka susah ya. Jadi kadang-kadang kita kasih obat, kita mengedukasi pasien tentang obat, terus kemudian udah deh pasiennya pergi gitu, lupa di follow up. Padahal harusnya dalam PPCP tahap yang terakhir last but not least, karena nanti dia akan muter-muter lagi, itu adalah follow up. Jadi pada saat follow up ini kita pantau, satu, patuh nggak pasien terhadap pengobatan. Terus kemudian yang kedua, targetnya sudah tercapai belum? Efektivitas terapinya bagaimana? Nah, kalau dari pemantauan itu ada yang harus kita evaluasi, ada yang harus kita modifikasi rencana pengobatannya, kita akan coba modifikasi, tentunya tadi balik lagi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dan pasien atau caregiver. Jadi seperti itu, PPCP ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Nah, sekarang untuk kasus rinitis alergi, bisa banget, sangat bisa kita menerapkan PPCP ini dalam memanage pasien-pasien dengan rinitis alergi. Saya akan masuk langsung ke studi kasus aja ya, Bapak, Ibu, dan rekan sejawat sekalian, supaya kita bisa lebih mendapat clearer picture lah, gambaran yang lebih oke gitu mengenai PPCP pada pasien rinitis alergi ini. Yang pertama untuk profil pada pasien anak. Nah, ini ceritanya ada seorang ibu nih datang ke apotek mau menebus resep untuk anaknya yang berusia
usia 7 tahun dengan bobot 25 kg. Ada kan ya di surat resep pasti ya bobot badan pasien, usia pasien. Nah, resepnya itu adalah sirup loratadin dengan siknanya 1 kali sehari 1 sendok teh. Kita terapkan yuk TPCP-nya pada pasien ini. Yang pertama, kolek. Kita kumpulin datanya dulu. Jadi pas pasien datang ke apotek, sebaiknya kita nggak hanya sekedar langsung, ya ini kasih obatnya selesai di etiket, selesai pulang pasiennya, enggak. Kita kolek data dulu. Oh, ternyata nih memang pasiennya ini datang, kenapa dapat loratadin, karena kata ibunya, pasien didiagnosis dengan rinitis alergi dari dokter. Kita kumpulin juga nih data, Bu, pasien ada riwayat alergi obat nggak? Nggak ada obat lain yang diminum juga nggak ada. Ternyata pasien ini kelas 1 SD, masih usia sekolah. Dan anak ini kebetulan belum bisa menelan tablet secara utuh dan dia punya kecenderungan nggak suka minum obat. Mungkin Bapak Ibu rekan sejawat yang punya anak termasuk saya juga mengalami ya gitu, susah banget nih ngejar-ngejar anak untuk minum obat. Nah, dari hasil data-data itu kita kolek, terus kita assess, kita analisis. Pertama tentu yang paling terutama sebagai apoteker adalah pengkajian resepnya dulu. Tadi kita lihat ya, loratadin 1 kali sehari 1 sendok teh. Nah, loratadin dosis untuk anak itu berdasarkan bobot badan. Kalau anaknya bobot badannya kurang dari 30 kg, maka dosisnya adalah 5 mg 1 kali sehari. Nah, tadi kan loratadin yang diberikan dalam bentuk sirup. Sirup loratadin itu kekuatan sediaannya 5 mg per mili. Oh, maaf, 5 mg per 5 mili di sini. Saya salah menulis, mohon maaf. 5 mg per 5 mili. Sehingga dosisnya tadi 1 kali sehari 1 sendok teh atau 1 kali sehari 1,5 ml itu sudah cocok untuk anak ini, karena anak ini akan mendapatkan 5 mg dalam sehari. Dari sisi pemilihan obat juga kita tahu sudah cocok, tadi Dokter Widayat juga sudah menyampaikan, loratadin adalah pilihan yang sesuai untuk anak usia sekolah, karena dia adalah non-sedatif antihistamin. Nah, jadi nggak akan membuat ngantuk, nggak akan mengganggu proses belajarnya anak ini. Apalagi kan sekarang lagi masa pandemi gini ya, anak-anak belajar di rumah pasti lebih banyak ngantuknya, lebih banyak susah konsennya. Jangan sampai pemilihan obat antihistaminnya atau anti alerginya malah bikin makin nggak konsen. Terus anak ini susah menelan tablet, jadi bentuk sediaan sirup sudah cocok sekali. Dosisnya juga 1 kali sehari untuk loratadin ini, jadi kita tahu dia pasti lebih mudah meningkatkan kepatuhan dan kemauan si anak untuk minum obat. Nggak perlu kan 3 kali sehari kita berantem sama anak ini untuk memaksa dia minum obat. Plus pas kita cek, memang tidak ada interaksi obat dengan makanan untuk loratadin, termasuk tadi dengan jus buah. Jadi kalau anak ini susah minum obatnya, kita bisa campur aja ke dalam jus buah seperti itu. Untuk planning, karena tadi semuanya udah oke ya, kita planning lebih ke arah untuk mengoptimasi pengobatan aja, bagaimana poin-poin edukasi yang mau kita sampaikan tentang cara minum obat, cara penyimpanan yang tepat, kita mau follow up-nya gimana, dan kita implementasikan nih. Jadi kita bisa diskusi sama ibu pasien, karena 1 kali sehari kan sebaiknya diminum di jam yang sama setiap hari ya. Jadi kita bisa diskusi, Bu enaknya kapan nih mau minumnya nih 1 kali sehari, bebas sebenarnya mau di jam berapa aja. Tapi kalau bisa di jam yang sama setiap hari, yang anaknya juga enak, ibunya juga enak. Nah, kita terus edukasi juga tentang penggunaan obat yang tepat. Obat sirup, dan sekali lagi kita harus tekankan pada pasien, gunakan sendok takar yang tersedia, jangan gunakan sendok teh yang ada di rumah. 5 milinya seperti apa juga perlu ditunjukkan. Kadang-kadang pasien suka bingung loh 5 mili itu seperti apa. Kadang-kadang ada yang pakai sloki takar, ada yang pakai sendok takar, kita tunjukin 5 milinya seperti apa untuk memastikan. Kemudian kita juga edukasi tentang penyimpanan, bahwa sirup harus disimpan di tempat yang sejuk, terlindung dari cahaya, dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk sirup sendiri, jika tidak dinyatakan atau jika dinyatakan lain di dalam leafletnya, biasanya bionews date-nya untuk sediaan non-steril mengandung aqua atau mengandung air itu adalah 35 hari sejak kemasan dibuka, kecuali dinyatakan lain dalam sediaannya. Dan tentunya tadi seperti saya sudah sampaikan, jangan lupa follow up nih. Follow up-nya bisa via telepon, via WhatsApp untuk memastikan terapinya berjalan dengan baik. Gejala rinitis alerginya teratasi pada pasien ini. Kemudian studi kasus berikutnya pada pasien dewasa aktif. Nih ceritanya kita adalah seorang apoteker yang kerja di sebuah kawasan industri. Nah, pada suatu hari ada seorang pria berusia 25 tahun datang berobat dan didiagnosis rinitis alergi, mendapatkan resep klorfeniramin maleat 3 kali sehari 2 mg. Nah, dari hasil assessment kita tahu bahwa dari hasil pengumpulan data didapatkan bahwa pasiennya tidak ada riwayat alergi obat, tapi karena lagi musim pandemi nih, dia rajin tiap hari konsumsi suplemen vitamin C 500 mg.
pasien mengatakan tidak punya riwayat penyakit penyerta. Ini kan kawasan industri ya. Biasanya kalau kita resepin antihistamin, karena antihistamin itu bikin ngantuk, ada baiknya kita langsung assess nih, Bapak kerjanya apa? Dan ternyata pasien ini kerjanya